Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang anatomi panggul, anatomi kepala janin, mekanisme persalinan dan letak janin. Yang pertama yaitu anatomi panggul. Panggul dibagi menjadi 3 tulang, yaitu tulang os koksa, yaitu tulang os koksa ini dibagi menjadi 3, yaitu os ilium, os isium, dan os pubis. Nah, yang kedua yaitu tulang os sacrum, dan ini yang ketiga tulang os coccygeus. Nah, kemudian pintu atas panggul saya gambarkan seperti ini. Ya, di sini ada spina ischiadica. Nah, di tulang pintu atas panggul yaitu ada diameter yang termasuk anterior dan posterior atau conjunctiva vera yang ditarik dari tepi atas simfisis sampai ke promoterium, ya sekitar 11 cm. Nah, kemudian juga ada diameter transversal yang melintang ke pintu atas panggul dari sini ke sini sekitar 12 cm. Kemudian ada diameter oblik yang keserong dari sini ke pintu atas panggul sekitar 13,5 cm. Iya, kemudian ada ruang tengah panggul, yaitu saya gambarkan seperti ini. Ya, ruang tengah panggul yaitu dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu bidang tengah panggul yang ditarik dari pertengahan simfisis pubis ke sakral ruas 2 dan 3 yang disebut dengan bidang tengah panggul. Kemudian bidang sempit panggul yaitu yang ditarik dari pertengahan dalam simfisis pubis ke ujung sakrum yang disebut dengan bidang sempit panggul. Ya, di sini juga ada pintu bawah panggul yang saya gambarkan seperti ini. Ya, di sini yaitu ditarik kedua tuber ischiadicum. Nah, di dalamnya yaitu ada anterior dan posterior dari sini ke sini yang memanjang. Kemudian di sini juga ada transversal yang melintang dari sini ke sini. Ya, kita masuk ke Hadge. Hadge dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama Hadge 1 yang kita tarik dari simfisis tepi atas sampai ke promotorium. Kemudian Hadge 2 yaitu simfisis tepi bawah sampai ke promotorium, dan Hadge 2 ini sejajar dengan Hadge 1. Kemudian Hadge 3 ini sejajar dengan spina ischiadica dan sejajar dengan Hadge 1 dan Hadge 2. Kemudian Hadge keempat yang terakhir yaitu dari simfisis tepi bawah kemudian sampai ke ujung coccygeus. Ya, kemudian station. Ya, station yaitu menentukan seberapa jauh penurunan ke pintu bawah panggul. Yang pertama yaitu station 0. Station 0 yaitu jajar dengan spina ischiadica. Nah, dari sini sampai ke sini. Kemudian station min 1. Station min 1 yaitu station 1 cm di atas spina ischiadica. Kemudian station min 2 sampai dengan min 5. Station min 2, station min 3, station min 4, dan station min 5 itu selalu bertambah di atas spina ischiadica. Nah, kemudian yang station plus 1 sampai dengan station plus 5 yaitu station plus 1, station plus 2, station plus 3, station plus 4, dan station plus 5. Nah, dia ini selalu bertambah 1 cm ke bawah atau bertambah 1 cm di bawah spina ischiadica. Anatomi panggul sudah selesai. Sekarang anatomi kepala janin. Kepala janin saya gambarkan seperti ini. Yang pertama yaitu ada os frontalis. Ini os frontalis yaitu di bagian depan, kemudian ada os parientalis yang di bagian tengah, kemudian ada os occipitas di bagian belakang, dan yang di samping yaitu os temporalis. Kemudian penghubung antara os itu disebut dengan sutura. Yang pertama, penghubung antara kedua os frontalis adalah sutura frontalis. Yang kedua yaitu penghubung antara os parientalis disebut dengan sutura sagittalis.
Kemudian penghubung antara os parietalis dan os frontalis yaitu disebut dengan sutura koronaria. Yang keempat yaitu penghubung antara os occipitas dan os parietalis disebut dengan sutura lamboid. Kemudian pertemuan antara sutura frontalis dan sagittalis dan koronaria ada persimpangan atau ada pertemuan yang disebut dengan UUB atau ubun-ubun besar. Kemudian di bawah sini ada sutura sagittalis dan sutura lamboid yang lebih kecil yang disebut dengan UUK atau ubun-ubun kecil. Ya, kemudian yang bagian belakang yaitu di sini ada UUB atau ubun-ubun besar. Kemudian yang di sini juga ada UUK yaitu ubun-ubun kecil. Nah, yang pertama yaitu di sini ada suboccipito bregmatica dari foramin magnum ke ubun-ubun besar yaitu 9,5 cm. Kemudian ada suboccipito frontalis dari foramen magnum ke pangkal hidung yaitu 11 cm. Ya, kemudian ada occipital frontalis. Occipital frontalis yaitu dari pangkal hidung ke titik terbelakang dari kepala yaitu sekitar 12 cm. Ya, kemudian ada mento occipitalis dari bawah dahi, titik terjauh dari kepala yaitu 13,5 cm. Kemudian yaitu submento bregmantica yaitu di bawah dagu ke ubun-ubun besar atau UB yaitu 9,5 cm. Ya, kemudian ada diameter yang melingkar atau disebut dengan circumferentia. Ya, yaitu ada occipital frontalis yaitu yang mengelilingi dari pangkal hidung ke titik belakang. Dari sini mengelilingi ke sini yaitu 34 cm. Kemudian ada mento occipitalis dari bawah dagu ke titik terjauh. Dari bawah dagu dari sini ke sini. Dari bawah dagu ke titik terjauh kepala yaitu 30 cm. Kemudian yang terakhir yaitu circumferentia occipito bregmantica dari bawah dagu ke ubun-ubun besar yaitu 32 cm. Kemudian ada biperikalis yaitu ukuran terbesar dari kedua os parietal yaitu 9,25 cm. Kemudian ada ukuran terbesar dari sutura koronaria yaitu 8 cm, biasa disebut dengan bitemporalis. Yang selanjutnya yaitu mekanisme persalinan. Mekanisme persalinan yaitu ada 7. Yang pertama yaitu engagement. Engagement adalah kepala yang menancap pada pap atau pintu atas panggul apabila diameter biparietal kepala melewati pintu atas panggul tersebut. Kemudian yang kedua yaitu penurunan. Penurunan adalah gerakan bagian presentasi panggul yang dibagi menjadi 2 yaitu sintismus dan asintismus. Sintismus yaitu di tengah-tengah jalan lahir tepat antara simfisis dan promotorium. Sedangkan asintismus yaitu dibagi menjadi 2, anterior dan posterior.
Yang ketiga yaitu fleksi. Fleksi adalah majunya kepala. Fleksi akan bertambah hingga UUK atau ubun-ubun kecil lebih rendah dibandingkan dengan UUB atau ubun-ubun besar. Kemudian yang keempat yaitu putaran paksi dalam. Putaran paksi dalam adalah pemutaran dari bagian depan memutar ke depan ke bawah simfisis. Kemudian yang kelima adalah ekstensi atau tengadah. Kepala sudah sampai pada dasar panggul. Kemudian yang keenam yaitu putaran paksi luar. Putaran paksi luar adalah kepala memutar kembali ke arah panggul. Kemudian yang terakhir yaitu ekspulsi. Ekspulsi itu setelah putaran paksi luar, bahu depan sampai bawah simfisis menjadi hipomoslion atau untuk melahirkan bahu belakang, kemudian disusul dengan badan. Selanjutnya yaitu letak janin. Letak janin yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu normal, yang kedua yaitu soldier, yang ketiga yaitu bridge. Letak janin normal yaitu posisi kepala ada di bawah. Fleksi tangan menyilang seperti ini. Kemudian kaki juga condong ke dada seperti tangan, dan kemudian muka juga kemudian dagu juga ke dada. Nah, presentasi kepala itu ada 2 yaitu anterior dan posterior. Jika anterior itu mengarah ke perut ibu seperti ini, kemudian jika posterior itu mengarah ke punggung ibu seperti ini. Nah, jika mau presentasi yaitu ada presentasi muka yaitu mengadah atau ekstensi, yang kepala janin itu seperti ini. Kemudian yang kedua yaitu soldier. Soldier yaitu memanjang atau melintang. Fleksi tangan masih sama yaitu menyilang, kaki juga masih mencondong ke dada, dan dagunya juga menempel ke dada, tapi dia itu posisinya menyilang seperti ini. Kemudian yang terakhir yaitu bridge atau presentasi bokong. Presentasi bokong atau bridge yaitu tangan, kaki, dan dagu sama seperti tadi, tetapi ini yang di atas panggul adalah bokong atau letak sungsang seperti ini. Sekian dan terima kasih.